Halo teman-teman, perkenalkan saya Acep Usman Abdullah, Financial Consultant dari Excellent Star Jakarta Selatan. Pada sesi ini saya ingin berbagi tentang perlindungan keuangan keluarga. Ini sebuah konsep yang tentunya mudah-mudahan ini memberikan insight buat teman-teman semua. Pasti teman-teman semua punya yang namanya tujuan finansial, bukan? Seperti membeli rumah, kemudian membeli kendaraan, atau mungkin mempersiapkan pendidikan terbaik untuk anak. Nah, secara umum, tujuan finansial suatu individu atau keluarga dapat dilihat seperti grafik di bawah ini ya. Ini sebuah ilustrasi yang sangat menarik, di mana di sini ada pendapatan dan ada pengeluaran. Masing-masing diberi tanda warna hitam untuk pendapatan, kemudian warna merah untuk pengeluaran. Nah, inilah grafik untuk pendapatan, ya. Jadi seiring waktu menaik, gitu kan, seiring usia ya, kemudian menurun di saat usia sudah tua karena memang sudah tidak bekerja lagi. Nah, di usia ini ya, di rentang usia 25 sampai 35 tahun itu adalah adanya pernikahan. Umumnya orang merencanakan di kisaran usia seperti ini, dan disinilah pengeluaran mulai menaik. Kemudian punya anak, tentu pengeluaran naik lagi karena udah nambah ini ya, beban di suatu keluarga dari segi finansial. Kemudian tentu naik lagi ketika anak ingin melanjutkan ke sekolah atau melanjutkan kuliah. Nah, kemudian si garis pengeluaran ini menurun nih teman-teman karena anak-anaknya sudah mandiri kayak gitu. Kemudian naik lagi ketika orang tua tersebut ingin menikmati hari tuanya. Sementara pengeluarannya menurun, artinya tidak ada pendapatan malahan karena sudah tidak bekerja lagi. Nah, itu kurang lebih teman-teman tujuan finansial seseorang atau suatu keluarga ya. Nah, ada sebuah kebiasaan baik ya yang tentu ini menjadi strategi bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan baik ya. Tentu kita punya pendapatan ya, artinya kita sudah bekerja gitu kan. Nah, biasanya teman-teman kalau ada pendapatan diapakan nih? Apakah langsung dipakai untuk pengeluaran atau ditabung dulu? Nah, tentu kita ingin ya supaya tujuan finansial seperti yang disampaikan sebelumnya tercapai, kita harus sisihkan dulu. Pendapatan yang sudah kita peroleh dari kerja, kita sisihkan dulu, baru kita pakai untuk pengeluaran. Nah, sisihkannya berapa? Banyak angka ya dari berbagai sumber, tapi kurang lebih ya di angka 10 lah, 10-20% ya dari income untuk harus kita sisihkan. Nah, dari kita sisihkan ini untuk apa? Biasanya kita taruh untuk dana darurat ya, emergency fund, atau kita tambah lagi nih, maksudnya kita alokasikan lagi untuk investasi, baik itu di instrumen investasi pasar uang atau pasar modal ya. Nah, contohnya seperti apa? Seperti deposito di pasar uang, kemudian di pasar modal seperti saham, obligasi, reksadana, unit link, banyak. Nah, tapi yang ingin saya tekankan di sini bahwa dalam tahap proses investasi atau menyisihkan uang, kita harus aware atau sadar dengan risiko inflasi. Bagaimana rencana investasi kita atau tabungan kita itu harus bisa menyaingi laju inflasi. Karena apa? Ini kita bisa lihat contoh nih di kenaikan biaya pendidikan yang ada di Universitas Indonesia S1 Ekonomi. Ini riset internal ya dari tim kami. Estimasi biaya kuliah di Universitas Indonesia untuk jenjang S1 Ekonomi sampai selesai di tahun 2020 sebesar 414 juta. Nah, bila kita lihat ya, di tahun 2020 414 juta, anggap saja di sini anak kita baru lahir ya, 0 tahun. Kemudian ketika anak itu mau masuk ke universitas di mana usianya sudah 18 tahun, orang tua harus menyiapkan sebesar 3,7 miliar. Ya, kita tahu ada inflasi di sini yaitu
kisarannya di 10-15%, kita ambil rata-rata saja di angka 13%. Dari 414 juta ya di 2020 akan menjadi 3,7 M di 2038. Luar biasa bukan? Nah, ini adalah laju inflasi yang harus kita antisipasi ketika kita merencanakan persiapan biaya pendidikan anak. Nah, selanjutnya risiko apa lagi? Yaitu di bagian pengeluaran rutin. Ada risiko pengeluaran yang besar yang tak terantisipasi. Nah, kita harus refleksi nih, apakah itu? Yaitu besarnya biaya rumah sakit. Menurut WHO, biaya rumah sakit ya di Indonesia itu meningkat hampir 4 kali lipat di periode 2000 sampai 2010 ya. Nah, ini sangat-sangat mengingatkan kita kalau kita tidak punya perlindungan ketika kita sakit, maka biaya yang harus ditanggung sangat tinggi sekali. Kita lihat di sini untuk biaya stroke aja di 150 sampai 450 juta. Gitu kan, kanker 100 juta per bulan. Nah, sekarang di saat pandemik ya, COVID-19 itu memerlukan biaya kurang lebih ya, itu 100 juta ke atas. Dan ini harus kita antisipasi. Jangan sampai kita terkena risiko sakit tapi kita belum punya perlindungan. Maka akan mengganggu tujuan finansial kita tadi, ya. Nah, ini ada beberapa contoh public figure yang terkena sakit, ya. Tentunya sakit kritis di sini sampai merusak keuangan mereka, ya. Nah, ada satu hal lagi risiko yang memang menurut saya ini sangat-sangat ekstrim, ya. Yaitu apa? Hilangnya pendapatan, ya. Jadi dalam suatu keluarga ketika pencari nafkah sudah tidak bisa lagi menghasilkan, maka akan goyang keluarga tersebut. Hilangnya karena apa? Oke, karena PHK. Tapi kalau orang tersebut masih sehat, tentu kita masih bisa mencari kerja yang lain, bukan? Tapi ada 3 alasan yang menyebabkan hilangnya pendapatan di suatu keluarga, yaitu sakit kritis yang terjadi di pencari nafkah, kemudian cacat, kecelakaan misalnya, kemudian yang ketiga adalah tutup usia. Nah, di sini kita sering ya, jarang sekali maksud saya, orang ketika saatnya meninggal dunia, itu seperti mereka tidur kemudian langsung meninggal dunia. Ya, asik kan? Tapi kebanyakan ya, orang meninggal dunia itu pasti melewati tahap yang tentu yang tidak diinginkan, yaitu sakit dulu ya, mulai dari sakit ringan sampai sakit kritis. Dan memang faktanya seperti itu, lebih dari 80% lah ya, orang meninggal itu melewati tahap-tahap sakit dulu. Dan ini memerlukan biaya ya teman-teman. Nah, ini data lainnya, 9 dari 10 orang meninggal karena kondisi kritis di Indonesia. Dan ini adalah penyakit-penyakit yang memang umum nih, jadi langganan. Apalagi orang tua atau keluarga kita punya riwayat atau penyakit keturunan, maka kita harus antisipasi. Sakit-sakit kritis inilah yang memang membuat keuangan keluarga terganggu nantinya. Nah, jika kita hubungkan lagi dengan impian hidup seseorang atau suatu keluarga, ya lihat di slide sebelumnya. Nah, jika terjadi risiko kehidupan, misal di tahap sebelum usia 50 tahun, sakit kritis, cacat, atau meninggal dunia, maka rencana pendidikan anaknya itu akan terganggu, ya. Tentu aset kita seperti tabungan ataupun aset real lainnya seperti rumah harus kita jual, harus kita pakai untuk menutupi pengobatan risiko-risiko kehidupan ini. Dan akhirnya apa? Yang tadinya anak harus ada di universitas terbaik gitu kan, mereka akhirnya putus sekolah. Kemudian yang awalnya direncanakan harus sudah mandiri, punya pekerjaan yang bagus karena memang lulus dari universitas terbaik, dari pendidikan yang terbaik, akhirnya anak tersebut ketergantungan, ya. Dan kita pun orang tua yang seharusnya menikmati hari tua ya di impian hidupnya, akhirnya harus bergantung dan masih
bekerja ya untuk mencari nafkah seperti itu. Nah, sebuah refleksi bagi kita dari fenomena tadi, apakah kita sudah menyiapkan payung sebelum hujan? Jika sudah, apakah payung kita cukup besar ketika hujan itu besar dan keluarga kita harus kita lindungi, ya, anak kita, istri kita. Nah, ini adalah salah satu analogi lainnya tentang pentingnya suatu perlindungan terhadap keuangan keluarga, sebagaimana menjadi topik pada sesi ini ya. Nah, teman-teman, kurang lebih ada 4 jenis keluarga ya, 4 jenis level berdasar keuangan, yaitu yang pertama mewah, nyaman, pas-pasan, dan belas kasihan. Keluarga yang mewah tentu pengeluaran tidak jadi masalah lagi karena pendapatannya besar, sandang pangan papannya sudah terpenuhi. Kemudian yang nyaman, pengeluaran lebih kecil dibanding pendapatan, gitu kan, sehingga masih bisa untuk saving atau investasi. Kemudian yang pas-pasan seperti apa? Keluarga yang dengan pendapatannya sama dengan pengeluaran, gitu kan. Nah, yang belas kasihan seperti apa? Tentunya lebih besar pasak dibanding tiang. Dan ini biasanya keluarga seperti ini ketergantungan ya pada keluarga lainnya atau tetangga. Nah, ibaratnya ini ada sebuah keluarga dengan 2 orang anak ya, ada pada level nyaman. Ini ibaratnya mereka ini sebagai sebuah bola keluarga atau bola family ya. Nah, mereka bisa hidup nyaman tentu ada pencari nafkah yang bekerja, yaitu si bapaknya ya, suami ya. Nah, yang menghasilkan income sehingga bola itu tetap ada pada kondisi nyaman. Ketika income ya lebih besar dibanding consumption, keluarga ini bisa meningkatkan savingnya atau nabungnya, bisa investasi lah gitu kan, sehingga menghasilkan passive income, sehingga income-nya semakin membesar dan derajat si keluarga ini bisa naik dari nyaman ke mewah. Namun ada kalanya jika consumption lebih besar gitu kan dibanding income, contohnya karena tadi ada biaya besar yang tidak terantisipasi, karena biaya rumah sakit atau sakit kritis membutuhkan biaya yang sangat besar, maka bisa saja bola ini turun ya. Atau yang lebih ekstrim lagi, si pendapatannya udah hilang. Ya, tadi sudah disebutkan income hilang karena apa? Karena si pencari nafkah sudah tidak ada lagi di dunia. Gitu kan? Nah, apa yang terjadi? Maka bola keluarga ini akan turun, akan menggelinding ke bawah, yang menandakan bahwa si keluarga ini statusnya ya menurun. Lifestyle-nya sudah menurun, sehingga si keluarga ini sudah menjadi statusnya belas kasihan gitu kan, tergantung karena ya sudah tidak ada lagi pendapatan untuk keluarga ini. Nah, pada kondisi inilah kita membutuhkan sebuah pompa ya, yaitu uang. Nah, di dunia insurance, uang itu adalah uang pertanggungan atau santunan. Sehingga diharapkan dengan adanya uang santunan ini, maka si bola tadi akan dipompa lagi sehingga akan naik ke atas ke posisi semula, yaitu posisi nyaman. Nah, akhirnya uang yang ada di family ini dari uang santunan akan membantu keluarga, gitu kan, bisa nanti ditabungkan kembali atau diinvestasikan sehingga mendapatkan income pengganti ketika si pencari nafkah, dalam hal ini suami atau bapak dari anak-anaknya ini sudah tidak ada lagi di dunia. Nah, inilah yang disebut dengan perlindungan pencari nafkah atau income protection yang dibutuhkan untuk mengantisipasi 3 risiko ini, yaitu sakit kritis, cacat, atau tutup usia. Lalu pertanyaannya berapa besar nih ya teman-teman uang pertanggungan yang harus disiapkan untuk mengantisipasi 3 risiko ini? Umumnya ya itu setidaknya 10 kali dari pengeluaran tahunan suatu keluarga. Nah, jika si keluarga ini punya pengeluaran tahunan sebesar 60 juta, maka uang pertanggungan minimal itu sebesar 600 juta, yaitu 10 kali lipatnya. Atau idealnya
pengeluaran yang tadi, yaitu 60 juta per tahun, itu dibagi dengan deposito. Kalau depositonya 5%, itu menjadi sekitar 1,2 miliar. Nah, pertanyaannya nih buat teman-teman, perlindungan apa yang sudah teman-teman miliki? Ini ada 3 perlindungan dasar, yaitu perlindungan untuk risiko biaya rumah sakit, yang kedua perlindungan ketika si pencari nafkah terkena sakit kritis sehingga tidak bisa menghasilkan lagi income, dan yang ketiga adalah ketika si pencari nafkah meninggal dunia. Nah, tapi untuk lebih komprehensif lagi tentu kita harus punya yang namanya Edu Protection Plan untuk pendidikan anak, kemudian persiapan untuk masa pensiun, dan juga estate plan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan berupa warisan dalam bentuk paper asset, atau bahkan risiko dari hutang bank. Nah, teman-teman, kenapa harus rencanakan perlindungan ini sekarang juga? Karena kita tidak tahu risiko kehidupan kapan saja terjadi, bisa saja hari ini, atau besok, atau besoknya lagi. Jadi kita balapan dengan risiko kehidupan, teman-teman. Dan mumpung kesehatan kita sedang baik, karena belum tentu pihak asuransi itu menerima kalau kita sudah punya riwayat, ya, atau riwayat sakit. Dan juga ketika usia lebih muda, kita memiliki keuntungan biaya asuransi yang lebih murah, sehingga preminya juga lebih rendah. Nah, walaupun harus kita ingat bahwa belum tentu perusahaan asuransi itu menerima kita, ya, berdasarkan data itu hanya 2 dari 5 dari pengaju asuransi atau ingin mengajukan aplikasi asuransi itu yang diterima. Jadi hanya 2 aja yang diterima dari 5 aplikan. Nah, apakah ini penting dan bermanfaat? Tolong teman-teman semua ini bisa di-share ya ke rekan-rekannya bahwa rencana perlindungan untuk keuangan keluarga itu sangat penting dan teman-teman perlu rencanakan dari sekarang juga sebelum risiko kehidupan itu datang. Saya Acep Usman Abdullah, Financial Consultant dari Excellent Start Jakarta, mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat, dan saya nantikan diskusi selanjutnya. Senang jika saya bisa membantu teman-teman dalam merencanakan keuangan keluarganya.